Hotel Kencana Lauka Serang, Banten. Jadi, miliki unit.
Assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali lagi sama aku Lili Sakura. Nah, di sini saat ini aku mau nge-review tentang parfum. Jadi parfum ini itu namanya parfum cinta. Bentuknya seperti ini, packagingnya lucu banget dan dalamnya itu seperti ini. Nah, ini tuh kan ada busa-busanya, jadi tuh parfum ini tuh dijamin bakal aman. Kita coba cium wanginya seperti apa kayak gitu ya. Wanginya tuh adem banget dan wanginya tuh lembut, wanginya nyaman. Nah, ini kan namanya parfum cinta. Buat kalian yang ingin mencoba merasakan aromanya untuk parfum cinta, untuk membuat nyaman pasangan kalian, untuk membuat pasangan Anda nyaman dengan Anda, kayak gitu, kalian bisa memakai dan menggunakan produk dari parfum cinta ini. Nah, kalian bisa dapetin parfum cinta ini nanti di bawah sini. Nanti aku kasih tahu linknya di sini. Dan jangan lupa di follow, di like, dan di subscribe. Parfum yang unik nih. Kenapa saya bilang parfum unik? Al-Jannah ini parfumnya parfum campuran antara buatin sama air zam-zam. Masya Allah. Nih, biasanya kalau air zam-zam kan nikmat tuh, kalau kita minum ini jangan diminum. Ini mau dipakai nih. Tapi Masya Allah, wanginya Masya Allah. Buatin sama air zam-zam. Masya Allah. Coba ya, Al-Jannah. Di tangan kanan saya ini ada parfum namanya Al-Jannah. Ini buatan sahabat saya. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah. Karena di dalam campuran ini ada air zam-zamnya dan juga ada buah ininya dan free atau no alkohol. Mudah-mudahan Al-Jannah betul-betul menjadi parfum yang istimewa, yang sangat memikat dan memukau ketika dipakai oleh kita semuanya. Menjadi sunnah mudah-mudahan yang kita jalani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Caca Sakura dan di sini aku mau ngenalin parfum ke kalian, namanya itu parfum cinta. Nah, ini dia. Kenapa dinamakan dengan parfum cinta? Karena aromanya ini bikin orang-orang di sekitar kita itu jadi jatuh cinta. Nah, packagingnya warnanya merah. Di sini ada tulisan parfum cinta, terus ada tanda love-nya. Nah, kita buka ya. Tuh, kemasannya tuh bener-bener rapi. Ada busanya. Dan bentuk parfumnya itu panjang, memanjang, dan isinya tuh banyak. Nih. Nah, sebelum aku aplikasiin, parfum ini tuh udah punya aroma khas tersendiri dan baunya ini wangi. Dan kalau semisal kalian tahu, parfum ini itu non alkohol loh, jadi kalian bisa pakai buat sholat. Dan sekarang aku mau ngaplikasiin parfum ini ke badan aku. Aku pakai ini di tangan. Di sini juga. Pokoknya di bagian yang kalian pengen. Wanginya itu bener-bener menenangkan, gak bikin pusing. Dan ini tuh bener-bener aku recommended banget buat kalian. Ini bisa dipakai buat cewek maupun cowok. Nah, buat kalian yang penasaran aku order di mana, silakan kalian hubungi kontak order di bawah ini. Nah, terima kasih. Sekian review dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya doakan Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi dengan saya Yusuf Simbah. Pada video kali ini saya ingin sharingkan secara singkat tema yang cukup menarik ya, yaitu bagaimana cara mudah mendapatkan 200 prospek per hari secara otomatis. Bahkan Anda mungkin tidak perlu bikin website, serta Anda juga mungkin hampir tidak perlu keluar biaya iklan. Nah, ini tentunya sangat asik sekali ya, cara mudah mendapatkan 200 prospek per hari secara otomatis tanpa website dan tanpa iklan. Nah, di video kali ini Anda akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali mobile market. Ya, mobile market ini adalah target pasar yang menggunakan handphone atau smartphone gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana membangun list, membangun database menggunakan mobile. Jadi kita sebut mobile list building. Dan yang ketiga tentunya yang mungkin Anda tunggu-tunggu, yaitu bagaimana mendapatkan ribuan prospek. Wah, kok tadi ratusan Mbah, cuma 200 ya, ini ribuan. Ya betul, sebenarnya saya tidak ingin terlalu bombastis atau fantastis atau terlalu lebay ya. Karena ya pada kenyataannya sih memang sehari bisa dapat ribuan prospek ya, tanpa website, tanpa iklan juga gitu. Tapi di judul saya kasih 200 supaya ya tidak terlalu lebay lah ya. Oke, kita akan masuk di materi pertama ya. Baik, yang materi pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mengenali target market yang menggunakan mobile atau smartphone. Teman-teman, terlebih dahulu kita harus mengenali ya, apa sih yang sebenarnya kita jual. Jadi ini mengenai produk atau layanan yang Anda tawarkan kepada target market gitu kan. Itu mulai dari tipenya, Anda punya mungkin produk fisik itu pun juga macam-macam ya. Ada handphone, laptop, mungkin kemudian ada baju, macam-macam gitu. Terus bisa jadi Anda sebuah layanan atau jasa. Anda mungkin jasa pembuatan website, Anda jasa pembuatan video, Anda jasa desain atau logo gitu. Atau bisa jadi Anda tipenya itu adalah menjual software atau alat bantu tools itu misalkan. Software-software itu juga banyak sekali ya yang digunakan oleh para pebisnis. Misalkan software kasir atau software membuat video gitu, macam-macam sekali. Nah, ini perlu Anda temukan dulu ya, sebenarnya Anda itu jualannya apa. Kemudian setelah Anda ngerti jualannya apa, tipenya apa, Anda menentukan pricingnya. Kenapa pricingnya ini penting? Karena nanti saya akan jelaskan sedikit ya di slide berikutnya. Pricing ini menentukan apakah target market Anda itu akan cepat memutuskan untuk membeli. Ya, target market itu apakah akan cepat memutuskan membeli atau membayar. Nah, ini kita harus mengenali target market mobile itu yang seperti apa gitu. Kan masalah harga itu range-nya kan macam-macam ya. Anda mulai dari yang mungkin Rp50.000 lah hingga 250 atau 500 sampai 1 juta atau bahkan Anda mahal ya. Anda jual properti kan itu sampai 250 juta gitu misalkan. Nah, sebenarnya yang cocok dengan tipe mobile market itu seperti apa gitu. Nah, yang ketiga, Anda bisa juga mengerti bagaimana cara mengaksesnya. Kalau tipe mobile market ini mengaksesnya tentunya 90% dari handphone ya, dari handphone ini gitu. Mereka bisa harus akses gitu. Minimal bukan langsung produk tapi informasinya. Misalkan kalau mereka mau beli baju Anda gitu ya yang Anda jual, ya tentunya Anda juga harus ngerti ya bagaimana menginformasikan gambar atau deskripsi baju Anda itu sedetail mungkin di halaman website atau sosial media Anda gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Secara singkat, mobile market itu Anda harus ngerti mengenai mobile education ya. Jadi Anda harus mengedukasi target market Anda sebelum Anda nawarin produk atau layanan ya. Edukasinya ya bisa berupa nanti Anda ajak chatting, kemudian Anda kasih semacam brosur atau e-book atau video mungkin untuk mengedukasi target market Anda gitu, menggunakan handphone atau smartphone mereka gitu ya, sehingga nanti akan didapatkan mobile informasi yang didapatkan secara mobile dalam artian ini bukan bergerak ya, tapi secara aksesnya secara handphone ya, di handphone mereka bisa gitu. Jadi kalau Anda itu jualan produk tapi Anda nggak bisa diakses lewat handphone, maka Anda sebenarnya udah kalah satu langkah gitu. Nah,
dengan adanya mobile education dan mobile information yang bisa atau gampang mudah diakses oleh target market Anda, yang berikutnya adalah pricing. Jadi saya ingin memberitahukan kepada Anda, menurut pengalaman saya, keputusan membeli itu sebenarnya sudah ada di benak konsumen Anda, ya, sebelum mereka itu benar-benar membayar, atau mungkin bahkan sebelum mengakses website Anda gitu atau sosial media Anda. Hanya saja pricing seperti apa penentuannya supaya target market mobile itu bisa langsung memutuskan untuk membeli. Oh, paling tidak, oke lah, saya cocok dengan produk ini, saya cocok dengan harganya gitu. Nah, harganya seperti berapa? Pengalaman saya itu harganya yang bisa lebih cepat untuk memutuskan itu antara range 300.000 ke bawah. Ya. Jadi misalkan 50.000 sampai 300.000. Itu mereka bisa cepat memutuskan untuk membeli. Kenapa? Karena itu selain ya dianggapnya terjangkau gitu ya dibandingkan 1 juta, mereka itu bisa langsung memutuskan dengan membayar menggunakan saldo mereka. Coba bayangin, zaman sekarang itu sudah banyak wallet ya. Mungkin Anda pengguna salah satu wallet, misalkan sebut aja GoPay atau OVO, ya, itu mereka rata-rata juga memiliki saldo untuk membeli merchant-merchant yang ada di wallet mereka yang bekerjasama dengan wallet tersebut. Nah, rata-rata berapa sih yang dipegang sama mereka gitu, yang mau dianggarkan untuk sebagai saldo walletnya? Rata-rata ya antara 50.000, 100.000, 200.000 hingga 300.000 gitu. Kalau mungkin di kota-kota besar sampai 500.000. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya teman-teman atau Anda ini harus ngerti pricing yang memang akan dijangkau oleh target market yang menggunakan handphone atau smartphone. Jadi, saran saya adalah Anda bisa mulai dengan menentukan pricing yaitu antara 300.000 ke bawah. Apakah 500.000 nggak bisa, Mbah? Insya Allah bisa. Hanya saja mereka mungkin akan menghabiskan saldo mereka sekaligus gitu. Nah, atau dengan adanya mobile ini mereka bisa menggunakan internet banking. Jadi mereka nggak usah kakean mikir gitu ya, nggak usah kebanyakan mikir untuk membeli gitu. Tapi akan berbeda waktu kalau layanan Anda itu nilainya jutaan. Mereka akan berganti dengan desktop atau laptop ya. Untuk ngapain? Untuk lebih mempelajari produk Anda. Meskipun mobile education dan mobile informationnya sudah Anda siapkan gitu. Tapi begitu pricing Anda itu tinggi, ya levelnya misalkan 900.000 gitu aja, atau 1 juta, itu mereka harus mencari tahu referensi yang lebih banyak lagi untuk mengakses produk Anda. Jadi bisa dipahamin ya, untuk menawarin di mobile ini, mobile market ya harganya ya paling tidak range-nya yang pengalaman saya itu sekitar 300.000 ke bawah, 250, 197, 97.000 mungkin gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya. Nanti Anda bisa coba. Yang berikutnya adalah mobile access. Nah, setelah mereka itu ngeh ya dengan keputusan membeli, mereka juga akan mempertimbangkan selain harga, itu juga cara mengaksesnya. Produk Anda itu sebisa mungkin juga harus bisa diakses lewat handphone ya, lewat mobile, lewat internet di browsernya handphone ya. Nah, kenapa? Karena habis bayar, asumsinya mereka itu berpikiran bahwa harapannya target market Anda ini langsung bisa mengakses gitu. Jadi nggak perlu lagi buka laptop. Jadi membayar, buka laptop lagi gitu kan ribet gitu ya. Tapi akan lain soal atau lain pendekatan jika Anda menjual sebuah pelatihan atau private atau kursus, workshop atau webinar mungkin gitu ya. Yang zaman sekarang ini mungkin ada banyak webinar. Nah, premium mohon maaf nih gatel nih. Kalau pelatihan seperti itu memang aksesnya itu tetap harus buka laptop, bisa jadi seperti itu. Hanya saja setelah membayar, target market Anda itu harus bisa dapat aksesnya, ya, linknya minimal. Nah, itulah kenapa saya menyebutnya dari rangkuman tadi itu, mobile market ini Anda harus membuat sebuah mobile product or service ya atau layanan yang bisa diakses atau dijangkau oleh target market Anda menggunakan handphone. Salah satu pendekatan yang bisa Anda berikan untuk mengedukasi dan memberikan informasi bahkan sampai orang membeli gitu dan mengakses, itu kita menggunakan yaitu WhatsApp. Nah,
mungkin Anda sudah banyak mengetahui di luar sana ya, bahwa ya hampir teman Anda atau saudara Anda itu 99% menggunakan WhatsApp gitu ya. Gaptek sekalipun juga tetap menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini kenapa kita pilih sebagai alat marketingnya untuk delivery kepada mobile market, karena memang penggunanya banyak banget gitu. Selain itu juga nggak rumit untuk mengoperasikannya. Nah, tapi Anda juga perlu mengetahui sebenarnya tipe-tipe WhatsApp seperti apa yang harus kita gunakan untuk jualan, ya. Karena ada dua tipe yang beredar di market saat ini. Yang pertama adalah WA Basic ya. WA Basic ini adalah WA yang dulu keluar pertama gitu ya, sampai sekarang juga masih ada. Itu fiturnya terbatas. Ya, fiturnya terbatas, cuman pada chat atau video call atau join grup saja. Nah, alhamdulillah WhatsApp sendiri juga sudah membaca peluang mengenai para penjual-penjual online. Jadi Anda sudah memiliki opsi yaitu WA Bisnis. WA Bisnis ini selain fitur basic yang sudah ditanam, tentunya Anda juga bisa membuat sebuah profil bisnis di WhatsApp Anda. Nah, kemudian Anda juga bisa membuat sebuah toko ya atau katalog ya di dalam WhatsApp ini gitu. Nanti Anda bisa, saya nggak ngajarin langsung upload ya, Anda mungkin kalau sudah punya WA Bisnis Anda bisa lihat di bagian setting, kemudian nanti ada di account, biaya toko lah ya. Sorry, saya nggak mau fokusnya ke situ ya. Intinya Anda bisa upload katalog lah. Kemudian fiturnya yang berikutnya yang cukup keren yaitu ada auto reply. Ya, auto reply ini kalau simbolnya ada orang ngechat itu Anda bisa langsung otomatis jawab gitu, pakai mesinnya penjawab gitu. Nah, ini auto reply ini cukup bagus gitu. Nah, yang berikutnya Anda juga punya label chat ya, fitur label chat. Jadi kalau ada customer atau prospek yang nanti mungkin kita akan cari, itu bisa Anda berikan sebuah label. Ini sebenarnya orang datang tanya-tanya itu dari promosi mana atau tertarik tentang produk Anda yang mana, seperti itu. Dan di sini ada juga masalah schedule atau penjadwalan bisnis Anda bukanya itu jam berapa gitu. Macam-macam sih. Anda juga bisa googling lah ya. Perbedaan WA bisnis dan WA basic ini. Kalau saya pribadi, saya menggunakan dua-duanya. Ya, jadi kalau WA basic tentunya bisa langsung mendapatkan fitur WA basic gitu. Tapi tidak semuanya itu langsung kita harus siap untuk jualan. Mungkin Anda juga menggunakan WA untuk bisnis sendiri, WA untuk basic sendiri. Gitu. Nah, dengan menggunakan mobile market yang juga seorang pengguna WA, tentunya kita jangan langsung jualan ya, teman-teman. Saya sudah bilang tadi, mobile education, mobile information. Anda itu prinsipnya adalah sharing dulu kemudian selling. Ya. Kita ini tidak sedang langsung berjualan. Jangan langsung Anda cokoi dengan jualan itu. Orang akan kabur, nggak kenal siapa Anda, nggak kenal Anda itu ngerti nomornya dia dari mana. Tiba-tiba Anda langsung nawarin gitu kan produk. Pernah kan mungkin dapat pesan selalu dijual rumah dan sebagainya, atau saya menawarkan ini selamat sore dan sebagainya, saya menawarkan ini asuransi atau apa macam-macam gitu ya. Nah, kita utamakan itu adalah sharing dulu ya, sharing dan selling ya. Kemudian sharing dulu, kemudian kita akan tawarkan kepada target market kita gitu. Nah, dengan cara seperti apa? Anda bisa memulai dengan membangun sebuah interaksi ya. Kita perlu membangun sebuah interaksi dengan mereka dengan bertanya, dengan banyak bertanya. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Apa betul ini dengan Bapak Yusuf ya? Perkenalkan Pak. Oh betul, perkenalkan nama saya Ari. Apakah Bapak tinggal di Solo? Misalnya seperti itu. Terus kalau Anda sudah punya leadnya, kemudian Anda boleh menyampaikan, Anda bisa bikin namanya education series gitu ya. Udah kenal, udah ngerti. Mohon maaf Bapak Yusuf, saya ingin memberikan gratis ya panduan bagaimana membangun atau bagaimana panduan WhatsApp marketing gitu ya. Bagaimana cara memasarkan melalui WhatsApp. Apakah Pak Yusuf berkenan? Nah, seperti itu ya. Anda bisa membuat sebuah education series, jadi berjenjang gitu. Nah, saya juga nanti mungkin di video berikutnya ya,
saya akan sharing bagaimana cara membangun education series secara otomatis gitu ya. Kita menggunakan auto reply atau auto responder gitu, menggunakan WhatsApp juga. Nah, Anda juga bisa memulai sharing-sharing itu dengan engagement fast response. Fast response ini ya Anda kalau ditanya itu juga cepat jawabnya, jangan kelamaan. Nanti dikiranya ini CS cuman memang jualan aja seperti itu. Nah, yang berikutnya Anda juga bisa save kontak, saling menyimpan nomor masing-masing. Pak Yusuf, nama saya Ari, saya ingin menyimpan nomor Bapak, apakah Bapak berkenan? Nanti Bapak juga bisa menyimpan nomor saya Pak, karena nanti akan sewaktu-waktu mungkin ada program atau ada hadiah buat Bapak, seperti itu. Ya, Anda bisa mulai dari membangun interaksi dengan banyak bertanya, kemudian memberikan education series, jadi yang apa ya, informasi-informasi lah yang berkala itu bisa Anda berikan kepada kontak Anda. Nah, di sini setelah Anda membangun engagement secara penuh, berikutnya yang harus Anda ketahui adalah bagaimana kita membangun list atau membangun database menggunakan WhatsApp. Nah, masih ingat tadi ya, membangun education series. Nah, Anda bisa juga menggunakan program-program lead magnet namanya ya. Lead magnet itu ya untuk menjadi magnet prospek kita gitu. Supaya orang mau chatting atau menyimpan nomor kita itu harusnya Anda ngasih apa. Nah, ini sebutannya lead magnet. Lead magnet itu bisa berupa program diskon, bisa juga sebuah e-book gratis atau sebuah video gratis seperti yang saya berikan saat ini, itu juga sebenarnya lead magnet ya. Atau Anda juga bisa menggunakan email newsletter, atau Anda memberikan sebuah hadiah reward atau program, macam-macam. Intinya bagaimana Anda bisa mengundang prospek Anda itu supaya mau chatting dan betah dengan Anda. Nah, contohnya selain tadi bentuk-bentuknya lead magnet, setelah itu Anda bisa juga membuat semacam kulwa ya, kul WA gitu. Kalau Telegram ya kulgram gitu, tapi kita bahasnya kulwa. Kulwa ini bentuknya education series ya. Jadi Anda mau sharing tentang bisnis Anda mau sharing tentang pemasaran online mungkin, atau Anda mau sharing tentang bagaimana peternak ayam, peternak, atau yang hot lagi sekarang itu lagi viral hotnya itu bagaimana menanam gitu ya, menanam tanaman hias itu baru marak sekali gitu. Nah, itu teman-teman bisa memberikan kulwa. Nah, Anda juga bisa masukkan dalam sebuah private group. Private group ini bagi Anda yang ingin belajar tentang pemasaran online, silahkan masuk ke grup. Nah, grup WA ini kalau nggak salah terbatas, limitnya 250-an ya, 250 orang. Kalau di Telegram itu bisa sampai 5.000 ya, bisa sampai 5.000. Hanya saja ini kita ngomongin di WA ya, karena orang familiarnya dengan WA ya, Anda masukkan ke private group aja, cuma terbatas 250 orang. Anda bisa juga menggunakan grup itu untuk menyampaikan kulwa Anda gitu. Nah, kemudian setelah masuk grup, Anda bisa bikin tips series ya, information series atau education series yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah saya memberikan informasi mengenai bagaimana membangun funneling ya, simpelnya saja lah. Karena ini untuk list building yang tadi teman-teman lakukan itu. Tahapannya adalah awareness, interest, decision, action. Nah, di sebelah sini itu teman-teman bisa melihat ya, lead generation. Lead generation itu bagaimana nanti kita mendapatkan prospek ya, yang nanti akan saya bahas, mendapatkan ratusan hingga ribuan. Supaya apa? Supaya nanti market itu atau prospek itu aware ya, sadar dengan kehadiran Anda itu. Oh, ternyata ada Anda yang memberikan tips-tips untuk informasi marketing, pemasaran online misalkan, atau tadi itu menanam bunga, tanaman hias, atau berbisnis anggrek, seperti itu lead generation-nya. Nah, dari Anda awareness, kemudian mereka sudah masukkan ke grup atau lead magnet tadi, Anda berikutnya mengedukasi mereka menggunakan bentuk-bentuk kulwa atau e-book atau video yang sudah Anda bikin. Supaya apa? Supaya menumbuhkan ketertarikan ya, interest. Supaya menumbuhkan ketertarikan pada prospek yang sudah masuk tadi.
Lead generation ini bisa jadi Anda pasang iklan di Facebook atau blast WA aja di kontak, itu udah cukup banyak gitu. Pengalaman saya juga banyak banget. Anda bisa juga ajak diri grup-grup yang lain di PM untuk masuk ke grup Anda. Bisa juga. Nah, setelah membangun ketertarikan tentunya nanti mereka juga akan memutuskan, wah ini kayaknya bagus ya. Anda itu informasinya ciamik gitu kan. Sehingga mereka nanti mau untuk action. Ya ini yang kita harapkan. Actionnya itu ya beli, bayar gitu. Oke, saya buka nanti pertanyaan. Silakan Anda WA ya atau sampaikan di chat yang di bawah ini atau dimanapun kiri kanan ya. Ya biasanya saya taruh di bawah. Silakan nanti Anda bertanya lewat WA, nanti saya akan jawab. Nah, cuman nanti tentunya saya butuh waktu untuk menjawabnya supaya teman-teman itu juga bisa lebih memahami materinya ini. Nah, berikutnya adalah materi yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana mendapatkan ribuan prospek ya secara online tanpa harus buat website dan hampir tanpa membutuhkan biaya iklan. Anda nggak harus bayar iklan gitu. Nah, sebenarnya udah ada beberapa teman yang menjalankan ini dan ini sudah saya share ya untuk tipsnya. Nah, ini adalah testimoni yang yang sudah melakukan oleh teman-teman saya. Nah, ini 15 menit dapat 200 kontak. Wus, ini kan keren banget. Jadi ini 200 kontak ini ya bentuknya nomor handphone dan ini yang valid gitu. Oh, apa emang ada yang nggak valid? Ya ada tentunya yang nggak valid ada ya. Yang nggak valid itu maksudnya nggak valid di WA gitu. Nah, ini alhamdulillah 200 handphone atau prospek itu valid. Nah, ini yang satunya lagi teman saya itu dapatnya 2000 lead dalam semalam. Wah, ini mulai dari jam 11. Ini saya berikan tipsnya, alatnya, dia langsung gas gitu ya. Itu alhamdulillah dapat 2000 lead. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ada dua cara. Ya, Anda bisa menggunakan cara manual atau yang cara otomatis gitu kan. Kalau cara manual, Anda silahkan sebar nomor Anda di sosial media, Anda bisa pasang update status di WA, Anda bisa pasang Instastory, macam-macam gitu. Itu manualnya seperti itu. Tapi kalau saya sudah memiliki sebuah alat software untuk mengotomatisasikan. Jadi saya akan sharingkan kepada Anda. Yang softwarenya ini all-in-one version ya. Dari mana sih sebenarnya sumber-sumber kita itu supaya bisa mendapatkan ratusan prospek bahkan hingga ribuan prospek itu. Nah, ada tiga sumber utama ya, yang bisa Anda manfaatkan, baik manual maupun otomatis. Yang kita bahas sumbernya dulu. Dari chatlist. Chatlist itu apa? Chatlist itu adalah orang-orang atau kontak-kontak atau nomor-nomor yang sudah pernah chat dengan Anda. Ya, sudah pernah chat dengan Anda gitu kan. Jadi akan banyak banget chat-chatnya gitu kan. Nah, kemudian Anda itu simpan gitu kan. Ada juga mungkin orang nggak dikenal gitu kan. Itu Anda chatlistnya Anda simpan satu-satu. Ada kasih label ini siapa gitu ya. Tentunya juga ini butuh effort atau butuh usaha yang cukup banyak. Kemudian setelah chatlist yang berikutnya adalah grup. Nah, tentunya Anda juga masuk ke banyak grup ya. Baik diundang ataupun Anda malah adminnya sendiri gitu. Nah, grup-grup inilah untuk tempat membangun list gitu kan, membangun database. Itu bisa 250 nomor kan. 250 member gitu. Nah, yang ketiga ini adalah trusted source. Itu sumber yang bisa dipercaya. Nah, di sini saya menggunakan dua sumber ya. Yang pertama adalah Google My Business. Kalau di Google itu Google Map lah ya. Kalau orang kenalnya Google Map. Kenapa saya menggunakan Google My Business? Karena apa? Insya Allah di sana itu sudah verified. Karena di-verify sama Google. Kalau Anda sudah punya Google My Business ya, kalau belum Anda bisa bikin gitu. Itu pasti Anda akan dikirimi surat atau SMS untuk memverifikasi keberadaan bisnis Anda. Supaya nanti Google akan memasukkan dalam database mereka dan dimunculkan di dalam Google Map gitu. Jadi ini verified. Kenapa saya pakai Google My Business? Karena verified. Karena ini orang beneran gitu, ini bisnis beneran gitu kan. Dan di sana kadang-kadang juga ada customer review. Customer review ini berarti kan bisnisnya beneran, orangnya datang ya ke lokasi tersebut gitu, ke mapnya gitu.
Dan berikutnya adalah device friendly, yaitu Google My Business ini juga bisa diakses lewat mobile, lewat handphone, sehingga ini tergolong mobile market ya. Itu teman-teman. Jadi ini saya menggunakan Google My Business itu sebagai salah satu sumber yang terpercaya gitu. Nah, yang berikutnya adalah OLX. Wah, teman-teman mungkin udah tahu ya, Anda udah tahu OLX itu apa? OLX itu adalah iklan baris ya, iklan baris yang cukup besar, memiliki puluhan juta ya pengguna. Dan di sini kerennya juga itu adalah penggunanya verified ya, verified nomor bahkan ya. Jadi kalau di sini itu di OLX itu tidak menerima payment ya, kalau setahu saya nggak menerima payment, jadi Anda harus ketemu. Sehingga kalau Anda pengen membeli produk yang ditawarkan oleh seller di sana, Anda harus menghubungi nomor yang ada di cantumkan di profil seller tersebut. Sehingga apa artinya? Ini insya Allah 90% verified dan orang beneran gitu. Sehingga bisa menjadi target prospek kita. Dan juga di sini harus ketemu face to face. Di sana ada ribuan reseller ribuan seller bahkan jutaan gitu. Ini bagaimana Pak? Nah, bagaimana? Apakah Anda ingin tahu ya? Apakah Anda ingin tahu caranya seperti apa menemukan prospeknya dari chat, kemudian dari grup, kemudian ada Google My Business dan juga OLX. Oke, saya akan demokan satu-satu ya. Yang pertama fiturnya ini saya menggunakan tools atau software namanya Auto Prospect ya. Saya sudah menggunakan Auto Prospect Finder ya untuk menemukan target market prospek saya. Nah, ini contohnya adalah yang Google Map dulu. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Misalkan Anda mengetikkan ya toko pakaian, kemudian lokasinya Jakarta, tinggal klik ekstrak saja by keyword ya, by kata kunci tadi. Nah, di sini Anda bisa lihat toko pakaian Jakarta muncul bisnis-bisnisnya apa, kemudian langsung dikumpulin ya, ditemukan sama softwarenya Auto Prospect ini, kemudian dikumpulin. Nah, inilah bagusnya yang pertama ya, karena sumbernya terpercaya gitu. Nah, kemudian Anda bisa juga, misalkan Anda searching sendiri, misalkan toko pakaian di Surabaya, tidak pakai keyword, Anda bisa pilih ini extract by browser. Nah, extract by browser ini yang keluar di hasilnya Google Map itulah yang akan dicantumkan di halaman ini ya, halaman informasinya ini ya, seperti ini gitu. Nah, itu asiknya. Nah, terus apa lagi selain Google Map tadi, masih ingat ya? Selain Google Map apa? Ada OLX. Nah, bagaimana sebenarnya menemukan prospek-prospek OLX gitu? Kalau Anda itu menjual mobil, tentunya Anda udah pasti OLX udah familiar sekali gitu kan. Nah, bagaimana supaya nanti produk Anda atau layanan Anda itu bisa lebih terjangkau? Karena OLX ini kerennya juga mirip dengan Google My Business tadi. Apa kesamaannya? Kemiripannya apa? Yaitu sama-sama gunakan location ya. Jadi local city ya. Contohnya kota Yogyakarta, kota Surabaya, kota Jakarta gitu. Nah, OLX juga mencerminkan seller-seller dari kota mana. Nah, kita bisa ngelihat di sini ya. Ini contohnya saya makan demokan. Nah, Anda tinggal pilih aja, kemudian Anda masukkan email, passwordnya, kemudian Anda pilih kategorinya. Nah, ini contohnya di properti, di homestay, kita lihat. Nah, kita di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Tengah, di Semarang. Langsung diklik saja. Nah, ini otomatis login. Kemudian dia akan, mesin ini, Auto Prospect ini akan langsung mencari prospek-prospek yang sesuai dengan kata kunci yang sudah Anda set tadi gitu. Nah, kategorinya seperti apa? Itu contohnya homestay tadi gitu ya. Dan misalkan Anda bisa set, Anda mau cari 10 ya, udah 10 aja yang akan dimunculin, yang diambil datanya. Nah, kemudian nanti ini Anda sudah muncul hasilnya di Excel. Kita lihat ya. Cek. Nah, Anda bisa lihat nomor-nomor teleponnya. Nah, ini Anda bisa bayangin, nggak cuma 200 kan, insya Allah bisa ribuan itu prospeknya. Oke ya, prospeknya banyak banget, namanya kan disebut auto prospek gitu. Nah, apakah cuma ngumpulin datanya, terus gimana Mbak nanti untuk follow up-nya? Bagaimana kita untuk mempromosikan? Ingat, Anda tidak boleh main spam. Ya, saya tidak mengajarkan spam di sini. Saya hanya mengajarkan dulu, menunjukkan bahwa Anda itu bisa mendapatkan prospek banyak sebenarnya. Ini bahkan hampir tanpa biaya iklan kan? Ini nggak ngiklan malahan gitu kan? Nggak ngiklan. Nanti bagaimana apa yang mau disampaikan untuk promosi layanan Anda itu nanti akan saya ajarkan di kesempatan lain atau mungkin di kalau Anda sudah memiliki software ini. Nah, bagaimana cara mengirim pesan-pesannya?
untuk mempromosikan produk Anda secara elegan gitu ya, tidak boleh spam, ingat ya. Di sini ada fitur juga, sudah dilengkapi. Auto prospek ini selain tadi Google Map dan juga OLX sudah dilengkapi dengan auto prospek sendernya. Nah, sendernya itu ada dua, yaitu SMS dan WA. Nah, hanya saja saya akan mencontohkan di sini yang WA saja ya. Karena ini sudah cukup populer kan. Nanti kita bisa tahu. Nah, tinggal diklik, kemudian kita konekkan dulu. Nah, masih ingat tadi sumber-sumbernya apa? Dari chatlist, ya kan? Dari chatlist dulu. Nah, ini softwarenya auto prospek ini bisa langsung scrap chat ya, chatlist atau orang-orang yang sudah pernah chat sama kita. Nah, ini saya contohkan nih di handphone saya itu langsung kelihatan. Soalnya di software lain itu Anda harus save kontak dulu baru bisa di save gitu, sudah di scrap. Ini nggak perlu. Nah, ini juga bisa menyecrap grup ya. Grupnya ini contoh. Nah, itu ada 257 member di grup itu, maka sudah langsung tersekap dalam hitungan detik saja. Hitungan menit lah ya, supaya nggak lebay. Hitungan detik, 60 detik gitu kan. Nah, ini Anda cukup menghemat waktu ya. Anda join ke grup banyak banget itu, Anda bisa langsung kumpulin prospeknya. Bahkan dari satu grup aja Anda sudah bisa dapat 250 nomor prospek gitu. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah Anda dapat kontaknya? Nah, ini contohnya. Kalau tadi Anda sudah dapat data dari Google Map-nya, kemudian dari handphone Anda, nah, Anda simpan dalam sebuah data. Lalu Anda tinggal Anda upload. Nah, di sini ada auto prospek ini ada fitur validation. Nah, memvalidasi nomor. Apakah nomor itu bisa dikirimin WA atau enggak? Nomornya itu aktif atau enggak itu bisa tahu. Nah, ini Anda bisa tahu kan kelihatannya. Di sini Anda bisa lihat yang di tengah itu adalah hasil aktifnya, yang di sebelah kanan tadi yang enggak aktif gitu kan. Yang mati gitu. Lalu Anda hanya milih mana yang aktif saja. Sehingga di sini Anda bisa ketahuan nomor mana yang bisa dikirimi pesan. Nah, di sini juga ada fitur untuk membuat shortcode sendiri. Shortcode tadi itu ya untuk semacam penanda saja ya, supaya Anda nanti nulisnya nggak satu-satu gitu, disesuaikan dengan yang di sini ya, yang di auto prospek ini datanya seperti itu. Nah, memvalidasi nomor asik ya. Jadi kalau Anda punya ribuan nomor, Anda pakai software auto prospek ini untuk validasinya, terus Anda pilih saja gitu. Ini cepat banget. Kalau pakai validasi software lain ya kadang membutuhkan waktu beberapa lama ya. Bahkan saya pernah itu sampai setengah jaman lah gitu. Tapi dengan validation ini, auto prospect validation bisa cepat banget itu fiturnya. Nah, kerennya lagi di sini ada fitur sepintak untuk membuat pesan. Sepintak itu apa? Contohnya seperti ini. Kalau Anda kirim pesan itu bisa berbeda-beda langsung settingnya dari awal. Misalkan di sini halo, kemudian Anda garis miring hai, kemudian ada selamat sore, kemudian ada selamat pagi, itu macam-macam ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan di situ. Nah, ini ada shortcode-nya, tinggal Anda masukkan. Anda nggak usah nyebut nama satu-satu. Dan di sini juga bisa untuk kirim file, bentuknya gambar, PDF atau penawaran Anda itu bebas. Ya, Anda bisa kirimkan. Nah, di sini diatur jedanya 10 sampai 20 detik, tinggal save, kemudian nanti tinggal kirim saja. Nah, kalau Anda nanti membutuhkan kulwa itu, Anda juga bisa membuat pesan lagi di add message ini. Anda bisa bikin beberapa pesan sekaligus, Anda atur saja waktunya gitu kan, supaya nanti list Anda itu bisa langsung baca. Nah, ini auto prospek sepintak, jadi pesan Anda itu tidak dianggap spam ya. Nah, ini adalah auto prospek sendernya ya, di mana Anda itu nanti bisa langsung kirim setelah Anda tadi sudah tahu kontaknya, Anda pilih yang valid aja, udah bikin pesannya. Nah, ini bisa langsung kirim. Contohnya gini, klik. Nah, udah tinggal klik aja ini proses gitu ya. Klik proses di sebelah kanan, Anda bisa lihat di sebelah kiri. Ya, itu sudah langsung kirim. Nah, itu tadi kan. Apakah betul ini dengan nama bisnis? Ya, selamat sore. Tampilannya tadi yang di depan sapaannya ada hai, halo, dan sebagainya. Itu langsung dibalas ya. Langsung dibalas itu menyenangkan sekali kan. Itu kalau langsung dibalas, Anda itu spamnya langsung hilang gitu. Anda tidak dianggap spam insya Allah gitu kan. Karena langsung dianggap orang gitu kan, dibalas sama orang. Mungkin ada CS-nya di sana juga, atau mereka juga pakai auto reply gitu kan. Nah, itu ada lognya juga, ada historinya bahwa nomor ini sudah terkirim dan sebagainya. Sehingga nanti kalau sudah selesai, nanti juga akan ada laporannya gitu. Nah, ini tadi kita udah nyobain untuk ngirim 4. Nah, kemudian udah selesai. Asik ya auto prospek ini. Oke, siapa dari Anda yang ingin memiliki auto prospek? Silahkan nih, chat tadi di
nomor yang ada di atau klik button yang ada di bawah atau di kiri samping kiri kanan website ini atau video ini, silakan Anda klik di bawah di deskripsi mungkin atau di sini yang sudah saya siapkan. Nah, silakan siapa yang pengen ya, silakan ketik mau auto prospek gitu. Ya, siapa tahu Anda nanti juga beruntung mendapatkan gift dari saya kalau Anda yang beruntung itu auto prospek ya. Siapa yang mau. Nah, setelah Anda memiliki ratusan hingga ribuan prospek terus mau diapain? Nah, untuk itu Anda membuat simple funneling. Simpelnya adalah atau sederhananya Anda membangun interaksi ya. Udah punya ribuan atau ratusan prospek tadi, saya ulangin lagi, Anda membangun interaksi itu. Ya, start chatting. Anda harus mulai chatting. Chattingnya dengan apa? Dengan tadi Anda kirim auto prospect sender, Anda kirim pesan ke sana. Sapa mereka itu. Jangan langsung jualan gitu kan. Kalau tadi Anda pasti berpotensi pikir jualan, jangan, itu spam. Nah, ini tidak, mereka akan menyapa kita dengan enak gitu. Bahkan saling save kontak misalkan gitu kan. Nah, kemudian Anda bisa juga undang mereka untuk masuk ke grup ya. Misalkan tadi, halo, apakah ini benar dengan rental mobil Jakarta? Saya ingin memberikan informasi misalkan video bagaimana mendapatkan prospek 200 hingga ribuan prospek per hari gitu kan, tanpa biaya iklan. Silahkan masuk ke grup ini kalau Anda berkenan kan gitu. Kalau mereka masuk ya alhamdulillah gitu kan, Anda berarti tidak spam karena mereka rela ya, suka hati atau dengan kemauan sendiri gitu join. Seperti itu. Jadi Anda jangan langsung jualan, Anda bangun engagement dulu gitu. Bahkan di grup nanti Anda bisa juga save nomornya dengan auto prospek script kontak tadi, kemudian Anda bisa bikin call WA di sana. Oke. Nah, prosesnya dari keseluruhan tadi, mari kita rekap, yaitu yang pertama untuk mendapatkan penjualan yang bagus di produk atau layanan Anda harus mengenali nih. Yang pertama adalah mobile market. Ya, tadi kita udah bahas mengenai tipenya produk layanan Anda, kemudian itu pricingnya di mana mungkin 300.000 ya ke bawah gitu kan. Jadi biar mereka itu langsung bisa memutuskan membeli gitu. Kalau udah mahal, mereka mungkin akan pindah ke desktop atau ke PC gitu untuk mempelajari produk Anda gitu. Setelah ngerti mobile marketnya, masuk ke WA gitu kan. Karena kenapa pakai WA? Karena ini yang paling populer ya saat ini chat messengernya. Anda bisa membangun engagement dengan bagus dengan mulai bertanya, membangun kulwa, kemudian masukin ke private group, bikin tips series, bikin education series di sana supaya mereka tidak terkesan dijualin gitu. Mereka akan betah dengan Anda, bahkan yuk save kontak yuk. Kalau udah di save itu berarti nomor Anda itu insya Allah bagus gitu kan. Jadi Anda sudah punya prospek yang oke. Kemudian bangun funnelingnya, Anda masukkan ke grup, Anda bikin di sana. Nanti kalau mereka udah panas, udah interaksi, mereka akan tertarik untuk membeli apa yang Anda tawarkan. Ya, sehubungan tadi dengan mobile market tadi di atas. Nah, kemudian buatlah atau carilah prospek sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa menjual produk atau layanan Anda itu juga banyak itu kemana-mana itu ya. Jadi semakin banyak prospek Anda, semakin banyaklah calon pelanggan Anda kan gitu. Kalau Anda nggak nyari ya repot gitu kan. Join grup banyak nggak apa-apa sekarang. Diundang grup lain kompetitor mungkin pernah kan diundang kompetitor gitu, nggak apa-apa ya kan. Minta izin ya kan. Kemudian Anda pakai auto prospek script kontak tadi, Anda masukkan. Anda bisa menyapa, nanti saya kalau Anda membeli auto prospek ini atau Anda pengen memiliki auto prospek ini, saya akan ajarkan juga. Insya Allah nanti di member area ada 2 video utama yang cukup lumayan penting ya, yaitu bagaimana bisa mengamankan nomor Anda. Nah, nomor WA ini supaya nggak minim keblokir gitu kan. Saya pakai nomor baru aja, insya Allah nggak keblokir nih, alhamdulillah nih. Alhamdulillah nggak keblokir, itu ada caranya gitu. Ya, jadi saya akan kasih tahu dalam video lain ya nanti khusus untuk teman-teman yang sudah pakai auto prospek. Kalau belum ya saya nggak bisa ngasih tahu. Kemudian nanti saya akan pakai namanya autoresponder gitu ya. Bagaimana membangun engagement melalui autoresponder tanpa Anda harus ada di sana. Ya kan, Anda harus nggak usah jawabin. Saya aja ini udah
ribuan atau ratusan lead aja, itu yang langsung aja lah pakai autoresponder gitu. Bahkan mungkin Anda sudah ngalamin juga pakai autoresponder saya seperti itu. Nah, nanti banyak sekali ya yang bisa kita explore, yaitu di member area untuk yang Anda memang minat di auto prospek. Silakan Anda chat aja kalau ada pertanyaan di video kali ini gitu. Oke. Di sini yang terakhir adalah saya juga ingin memberikan kepada Anda waktu mungkin untuk Q&A, question and answer. Silahkan nanti Anda langsung japri ya di WA yang ada di bawah ini atau di sisi samping kiri kanan video ini gitu kan. Nanti akan dijawab oleh tim saya dan juga mungkin bisa saya pribadi. Saya nggak tahu Anda melihat video ini dari mana kan gitu, saya juga nggak tahu. Tapi insya Allah nanti akan ada yang membantu Anda dalam rangka untuk menciptakan atau mencari peluang-peluang dengan mendapatkan ratusan hingga ribuan prospek gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Bagaimana caranya membangun atau mendapatkan prospek ratusan hingga ribuan secara otomatis tanpa website dan Anda nggak perlu buat iklan. Anda juga sudah bisa mengetahui masalah mobile market dan sebagainya tadi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.